Kakak Melsi, Kakak Fani, dan Kakak Eva. Mari adik-adik, di hari ulang tahun kemerdekaan bangsa kita bersyukur kepada Tuhan yang telah berkarya bagi bangsa kita dan dalam ibadah hari ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan dengan satu pujian, dalamnya kasih Bapa lebih dalam dari apapun. Kakak Melsi, persilakan adik-adik semua untuk berdiri, kita bersemangat memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan doa fokus serentak oleh Ibu Pendeta Elis Kumanan. Terima
malam minggu kita habiskan ibadah ini. Dari awal hingga selesainya ibadah ini kami tabiskan di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita bukan pasukan berjalan, kita bukan pasukan berkuda, dan kita juga bukan pasukan menembak, tapi kita adalah Laskar Kristus. Bersama-sama kita menyanyi, saya bukan pasukan berjalan. Saya persilakan adik-adik semua untuk berdiri. Kita mengucapkannya secara bersama-sama. Kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta semesta sekalian alam. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang menjelma jadi manusia sejati, mati, hidup kembali, dan naik surga. Adalah Juru Selamat, Pengudus, Tabib Semawi, Imam Besar, dan Raja atas segala raja yang akan datang kembali. Kami percaya kepada Roh Kudus yang adalah penghibur, pemimpin, penolong, pemberi kuasa, dan penggerak pada keyakinan. Kami percaya bahwa Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus. Kami percaya bahwa gereja itu kudus dan am. Kami percaya bahwa ada surga dan neraka serta adanya kebangkitan dan kehidupan yang kekal. Amin. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Selbianto. Kepada hamba Tuhan dipersilakan. Baik adik-adik sekalian, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur pada saat ini Tuhan menjaga kami semua di dalam sepanjang kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur kami boleh beribadah secara online. Biarlah kami boleh diberkati lewat ibadah kami saat ini. Kami berdoa untuk adik kami semua, Tuhan pimpin mereka, Tuhan menjaga dalam pertumbuhannya, berikanlah kekuatan daripada Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kami juga doakan orang tua masing-masing, biarlah Tuhan akan memimpin mereka untuk dapat mendidik kami di dalam kehendak kekuatan daripada Tuhan sendiri. Kami juga berdoa untuk guru-guru kami, baik di sekolah maupun di gereja, sehingga dengan pertolongan Tuhan dapat mendidik kami semua menjadi anak-anak yang boleh mengasihi Tuhan dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa berserah kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan oleh Kakak Fani. Namun sebagai tanda kesabaran hati kita menyanyi
aku berakar dan bertumbuh dalam Kristus. Selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, 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 hore. Baik adik-adik, sekarang kita akan membaca firman Tuhan. Adik-adik, siapkan Alkitabnya. Kita bersama-sama membuka Markus 12 ayat 13 sampai 17. Sekali lagi, Markus 12 ayat 13 sampai 17. Firman Tuhan. Kemudian disuruh beberapa orang Farisi dan Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Haruskah kami bayar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat. Lalu mereka bawa. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka. Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mereka sangat heran mendengar dia. Demikianlah firman Tuhan yang kita baca bersama-sama. Tema kita saat ini, tanggung jawab anak Tuhan sebagai anak Indonesia. Hari ini tanggal 16 Agustus dan besok adalah tanggal 17 Agustus. Itu artinya besok kita akan memperingati hari ulang tahun bangsa Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia yang baik akan memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia yang adalah anugerah Tuhan. Kakak ingin bertanya kepada adik-adik, siapa dari antara adik-adik yang pernah mengikuti upacara bendera? Ya, tentunya adik-adik pernah mengikuti upacara bendera di sekolahnya masing-masing. Kakak juga pernah loh mengikuti upacara bendera. Tahukah adik-adik mengapa kita harus mengikuti upacara bendera? Ya, karena kita adalah warga negara Indonesia yang baik, maka kita harus mengikuti upacara bendera sebagai wujud cinta kasih kita kepada bangsa kita. Firman Tuhan juga mengajarkan kita untuk
taat kepada peraturan pemerintah. Contohnya dengan membayar pajak. Orang Yahudi pada zaman Yesus wajib membayar pajak kepada pemerintah Romawi. Mengapa orang Yahudi membayar pajak kepada pemerintah Romawi? Karena orang Yahudi pada saat itu berada di bawah pemerintahan Romawi. Tahukah adik-adik untuk apa pajak itu? Ya, salah satunya adalah untuk pembangunan di negara kita. Contohnya dalam pembangunan jalan raya. Jika jalan rayanya jelek, maka kita tidak mudah untuk melewatinya. Tetapi jika jalan rayanya bagus, maka kita dengan mudah untuk melewatinya. Begitu pula dengan tanggung jawab kita kepada pemerintah. Jika tanggung jawab kita dalam membayar pajak tidak dilaksanakan dengan baik, maka pembangunan di negara kita tidak akan tercapai dengan baik. Dalam firman Tuhan, hari ini kita melihat orang Farisi dan orang Herodian yang bekerja sama untuk menjebak Yesus dalam hal pembayaran pajak. Mereka bertanya kepada Yesus, haruskah membayar pajak atau tidak? Pertanyaan ini bagaikan makan buah si malakama bagi Yesus. Jika Yesus menjawab harus membayar pajak, maka orang Farisi dengan sigap akan menuduh Yesus bahwa Yesus bekerja sama dengan orang Romawi. Tetapi jika Yesus berkata tidak boleh membayar pajak, maka orang Herodian dengan sigap akan menuduh Yesus bahwa dialah pemberontak pemerintah Romawi. Yesus menyuruh mereka mengambil mata uang dinar yang berlaku pada saat itu. Dalam mata uang itu ada gambar dan tulisan Kaisar. Hal itu berarti orang Yahudi harus membayar pajak kepada pemerintah, tetapi mereka juga tidak boleh melupakan ajaran agama mereka, bahwa mereka pun harus mempersembahkan kepada Tuhan sama seperti yang telah diatur dalam Taurat. Hal ini mengajarkan kita untuk taat kepada pemerintah, bahwa sebagai orang percaya kita harus menaati peraturan pemerintah. Kita tidak boleh melanggar peraturan pemerintah. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah belajar mengenai tanggung jawab orang-orang pada zaman Tuhan Yesus, yaitu membayar pajak kepada Kaisar. Lalu, sebagai anak Indonesia yang baik, apa ya tanggung jawab yang bisa kita lakukan untuk pemerintah? Ya, tentunya banyak ya tanggung jawab yang bisa kita lakukan. Misalnya, menaati peraturan pemerintah, mengikuti upacara bendera, menaati peraturan sekolah, dan mengikuti protokol kesehatan. Karena itu, mari anak-anak Tuhan, kita melakukan tanggung jawab kita sebagai anak Indonesia yang taat atas peraturan pemerintah. Ya, demikianlah cerita firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Ya, sekarang kakak akan memberikan aktivitas untuk adik-adik kerjakan di rumahnya masing-masing. Aktivitas untuk Batita dan Indria yaitu mewarnai gambar bendera yang ada di samping. Sekali lagi, aktivitas untuk Indria yaitu mewarnai gambar bendera yang ada di samping. Aktivitas untuk Pratama yaitu menuliskan tanggung jawab sebagai anak Indonesia yang takut akan Tuhan ketika berada di rumah, di sekolah, dan di jalan. Sekali lagi, aktivitas untuk Pratama yaitu menuliskan tanggung jawab sebagai anak Tuhan, baik di rumah, di sekolah, maupun di jalan. Aktivitas untuk Madya dan remaja yaitu
menuliskan arti rambu-rambu lalu lintas yang ada di samping. Sekali lagi, aktivitas untuk madya dan remaja yaitu menuliskan arti rambu-rambu lalu lintas yang ada di samping. Ya, adik-adik, demikianlah aktivitas yang kakak berikan. Dan jika adik-adik sudah mengerjakannya, adik-adik mengumpulkannya kepada ibu gurunya masing-masing yang ada di gereja. Nah, pada saat hari ini kita akan berikan ayat hafalan oleh kakak Eva. Kepada kakak Eva dipersilakan. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu depan terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7 yang berbunyi, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kakak akan mengulanginya sekali lagi, terdapat di dalam kitab Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, adik-adik, selamat menghafal dan jangan lupa untuk menghafal ayat hafalannya minggu depan. Terima kasih. Baik adik-adik, kita akan mengakhiri pada kita. Namun sebelumnya itu kita menyanyi Indonesia Negaraku. Ya, mari anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah menyertai kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Kami dari Bumi Mekongga mengucapkan selamat memperingati Hari Kemerdekaan Bangsa Indonesia yang ke-75 dan selamat